Tip. Terima kasih Pak. Monggo silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ada yang perlu dibantu? Ya Pak, mohon maaf, mohon izin sebelumnya mengganggu waktunya Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak. Apakah Bapak sedang sibuk hari ini Pak? Sibuk sih enggak. Sibuk ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya Pak, ini Pak saya ingin wawancara dengan Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita di SMA Negeri 1 Pematang Timur Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Jadi dilema etika itu sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah kita, Pak. Di sekolah lain pun ada. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita mensikapinya dilema etika itu terhadap peserta didik. Jadi untuk penanganan dilema etika itu perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen yang ada di sekolah. Oke, siap Pak, luar biasa sekali. Jadi ada sinergi bersama Pak ya. Oke, yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, di dalam mengambil satu keputusan tentang dilema etika, saya tidak bisa berdiri sendiri. Yang pasti saya akan melibatkan berbagai komponen. Seperti saya punya wakakurikulum, saya punya wakakesiswaan, sapras, humas, saya punya guru BK, saya punya guru mata pelajaran. Semua itu akan saya libatkan Pak untuk penanganan dilema etika. Dalam arti dalam penanganan dilema etika itu tidak ada yang merasa dirugikan satu pihak, tidak ada yang merasa diuntungkan. Yang pasti penanganan dilema etika itu harus perlu diadakannya kerjasama yang kompak satu sama lain. Oke, terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selama ini untuk penanganan dilema etika, prosedur yang saya lakukan seperti yang saya bilang tadi, saya telah melibatkan beberapa komponen untuk melakukan penanganan dilema etika. Yang pasti dilema etika itu harus sesegera mungkin kita tangani dan jangan selalu diulur-ulur. Bila perlu permasalahan dilema etika hari ini harus selesai di hari ini. Jangan ditunda-tunda. Oke, jadi langsung diselesaikan dari itu. Betul. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, hal yang paling efektif untuk penanganan daripada dilema etika di instansi yang kita lakukan di sini, yang pertama kita melakukan pendekatan dengan peserta didik melalui baik itu oleh wali kelas, oleh wakakesiswaan, oleh guru BK, sehingga terjadilah proses terhadap peserta didik mengarah ke moral yang lebih baik yang pastinya. Karena dilema etika itu tanpa campur tangan kita, dilema etika itu notabene tidak akan pernah hilang dari instansi kita kalau kita tidak bekerja sama satu dengan pihak lain. Oke, betul. Jadi sinergi yang sangat luar biasa sekali yang sudah Bapak lakukan. Yang berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
dilema etika itu sendiri, Pak? Nah, tantangan yang paling mencolok untuk penanganan dilema etika itu perhatian daripada tenaga pendidik terhadap peserta didik itu harus lebih ditingkatkan, Pak. Karena apa? Tanpa perjuangan kita, ya, dilema etika itu tidak akan pernah bisa kita buang jauh-jauh dari sekolah ini. Tetapi kalau kita tidak ada perhatian terhadap peserta didik, otomatis anak itu akan selamanya dilema etikanya tetap tidak akan pernah hilang. Makanya kita selaku jadi tenaga pendidik di sekolahan ini harus lebih bisa mendekatkan diri dengan anak apapun caranya, baik itu pendekatan persuasif, bila perlu kita mengadakan home visit. Apa sih problem anak itu kok etikanya seperti ini? Salah satunya itu. Oke, terima kasih Pak atas pencerahannya. Di kegiatan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, tadi langsung selesai hari itu Pak ya? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak jalankan? Kalau saya, Pak, prinsip saya begini, hari ini harus selesai hari ini. Jangan sampai masalah hari ini selesai 2-3 hari berikutnya. Jadi permasalahan dilema etika pada hari ini harus diselesaikan pada hari ini. Jadi tidak ada waktu yang ditunda-tunda. Itu untuk dilema etika Khusus untuk dilema etika, jadi langsung Pak? Langsung harus diselesaikan saat itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil satu keputusan di dalam dilema etika ini, Bapak ya, saya akan berangkul dari berbagai pihak, Pak. Semua komponen yang ada di sekolah ini saya rangkul jadi satu, sehingga bisa bekerja sama dengan baik untuk penanganan dilema etika. Jadi setiap mengambil satu keputusan itu harus bekerja sama dengan pihak lain. Kolaborasi bareng Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Yang berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika? Jadi pengalaman yang saya ambil dari penanganan dilema etika, setiap permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika itu butuh kerjasama yang baik. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik, dilema etika pasti bisa kita selesaikan, Pak. Amin. Oke, luar biasa, mantap Pak. Yang berikutnya Pak, baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru dari yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pimpinan tertinggi di sekolah ini, terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Pada kesempatan ini Pak, kalau begitu saya mohon izin undur diri Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oh, terima kasih banyak Pak. Dan selamat pagi. Terima kasih atas pencerahannya Pak.